Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan ekonomi pada saat ini berkembang begitu pesat. Hal ini akhirnya memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi maupun ekonomi negara. Namun di lain sisi, hal ini justru memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Oleh karenanya, pada kali ini saya akan membahas mengenai polusi dalam perspektif Al-Quran. Ketika kita akan membahas polusi, kita akan menemukan paling tidak 3 polusi yang sering kita jumpai. Apa saja? Yang pertama, polusi tanah. Yang kedua, polusi air. Dan yang ketiga, polusi udara. Yang pertama adalah polusi tanah. Polusi ini terjadi ketika meresapnya bahan kimia ke dalam tanah. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh limbah industri. Tanah ini merupakan komponen penting bagi berlangsungnya kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Karena sebagian sumber pokok makanan kita berasal dari tanah, seperti padi, sayur-sayuran, dan sebagainya. Oleh karenanya, di sini kita sama-sama harus menjaga kelestarian tanah. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 30-31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha, yang artinya setelah itu dan bumi dia hamparkan, darinya dipancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat ini memang tidak secara rinci dijelaskan tentang kerusakan tanah, namun dijelaskan tentang fungsi tanah itu sendiri, yaitu sebagai mata air dan tempat tumbuh-tumbuhnya tumbuhan. Karenanya maupun manusia ataupun hewan ternak biasanya memakan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Oleh karenanya kita sudah pasti harus menjaga tanah ini. Imam As-Sobuni dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari bumi, baik itu sumber mata air ataupun pepohonan, itu semuanya bermanfaat bagi manusia dan sebagai perwujudan kemaslahatan. Oleh karenanya menjaganya adalah sebuah keharusan. Di sini kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar tanah kita tetap subur dan tidak menghalangi fungsinya tanah tersebut. Yang kedua adalah polusi air. Polusi ini terjadi ketika berubahnya zat, bau, warna ataupun sifat dari air tersebut karena telah tercampuri oleh zat-zat kimia. Biasanya hal ini terjadi karena pembuangan limbah industri yang tidak diolah dengan semestinya. Contoh produksi batik. Dalam produksi batik tentunya akan ada limbah. Hal yang sangat mengkhawatirkan ialah ketika produsen batik tidak mengolah limbah dengan sebagaimana mestinya. Mereka lebih memilih untuk langsung membuang limbah tersebut ke sungai, sehingga hal itu akan mencemari lingkungan dan mencemari air yang ada di sekitar produksi batik tersebut. Setelah air di dalam sungai tercemar, maka akan ada kemungkinan air yang di dalam sumur warga pun ikut tercemar. Tak kalah dengan tanah, air juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan dia menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkannya hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu janganlah mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ayat tersebut menggambarkan tentang manfaatnya sebuah air, bahkan menjadi sarana
syarat kita bersuci ketika akan melakukan suatu ibadah. Oleh karenanya, jika pencemaran ini dilakukan, maka fungsi air akan terganggu. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara. Polusi udara terjadi ketika ada polutan yang masuk ke dalam atmosfer langit bumi. Polusi ini dapat terjadi karena alam ataupun ulah manusia. Namun di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh ulah manusia, yaitu berupa asap-asap kendaraan motor ataupun asap-asap dari cerobong pabrik. Yang perlu kita perhatikan tentang kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan sekitar kita ialah kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Salah satunya dengan cara menanam pohon. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum terjadinya polusi udara, polusi tanah maupun polusi air, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang intinya itu bahwa kerusakan-kerusakan yang di bumi itu telah nampak dan itu semuanya disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini sebagai wanti-wanti bagi kita bahwa jauh sebelum itu Allah telah mengira,kan bahwa tangan-tangan manusia ini nantinya akan memberikan dampak negatif maupun dampak positif bagi lingkungan yang ada di bumi. Nah, sebagai muslim yang baik tentunya mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tetap sehat, dan mampu menjadikan lingkungan yang nyaman bagi kita agar tanah kita tetap subur, udara yang kita hirup adalah udara yang segar, dan air yang kita minum adalah air yang bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq.